Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pertemuan ini, pertemuan yang mana di sini kita sama-sama belajar tentang sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan sama-sama belajar tentang ilmu bahasa Arab, yang mana ilmu ini akan menjadi ilmu alat yang akan menjadikan kita semakin bisa memahami apa yang telah Allah turunkan kepada kita di dalam kitab sucinya dan juga apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya tentu akan menjadi sebab kebaikan bagi kita tatkala Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan kepada kita bahwasanya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan difahamkan terhadap agama ini. Dan tentu pemahaman yang terbaik ketika kita bisa memahami agama ini sesuai dengan bahasa diturunkannya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita insyaallah akan melanjutkan kembali pelajaran dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sambung pertemuan sebelumnya, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-18. Dan kita sudah selesai sampai latihan yang ketiga. Nah, insya Allah sekarang kita sambung kepada latihan yang keempat. Nah, untuk itu silakan kepada para pemirsa sekalian untuk bisa dibuka bukunya ya, halaman 129. Kitab jilid kedua, halaman 129. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana kita akan mendapati perintah dari mu'alif di latihan yang keempat ini adalah ta'ammal ma yali, ya. Renungkan yang berikut ini. Di dalam latihan ini, mu'alif menyampaikan kepada kita ada tiga kelompok fi'il mudhari, ya, di sana tiga kelompok fi'il mudhari beserta dengan fa'ilnya, ya. Di kelompok alif, kelompok ba, dan kelompok jim. Kita lihat dulu di kelompok alif, di sana ada kata huwa yadhhabu. Huwa yuridu an yadhhabu. An yadhhaba. Hiya tadhhabu, hiya turidu an tadhhaba. Anta tadhhabu. Anta turidu an tadhhaba. Ana adhhabu, ana uridu an adhhaba. Nahnu nadhhabu, nahnu nuridu an nadhhaba. Baik. Jadi dari kelompok yang pertama ini bisa kita lihat bahwasanya ini kan filenya atau domirnya di sini ada huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Dan kemudian fi'il mudhari'nya di sini ya semuanya ya diakhiri dengan dhammah, ya, huruf lam fi'ilnya itu selalu berharokat dhammah, ya. Yadhhabu, tadhhabu, nah, kemudian tadhhabu, dan kemudian di sini ada nadhhabu. Nah, nadhhabu. Nah, ketika fi'il mudhari'nya seperti ini ya dengan akhiran dhammah di huruf ketiganya atau di lam fi'ilnya ini, maka ketika kemudian masuk huruf an di depannya, ya, maka ini mengubah dhammahnya ini menjadi fathah. Sehingga di sana di belakang ya bisa kita lihat ya, huwa yuridu an yadhhaba, ya. Hiya turidu an tadhhaba, ya. Anta turidu an tadhhaba. Ana uridu an adhhaba, nahnu nuridu an nadhhaba. Jadi an di sini berpengaruh kepada fi'il mudhari setelahnya, yaitu menjadikan nasab, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Nah, baik. Di kelompok yang B kita lihat misalkan di sana ada
hum yadhhabuna, antum tadhhabuna, anti tadhhabina. Nah, di sini fiil-fiil di sini, fiil mudhari di sini diakhiri dengan nun, diakhiri dengan nun fathah di sini. Nah, ketika fiil-fiil seperti ini kemasukan an di depannya, ya, kayak misalkan seperti ini ya, menjadi hum yuriduna an yadhhabu, antum turiduna an tadhhabu, anti turidina an tadhhabi. Nah, ini apa perubahannya? Perubahannya di sini dengan masuknya an ini adalah hilangnya nun ini. Nah, berarti di sini fiil-fiil seperti ini yang diakhiri dengan nun fathah seperti ini, ya, sebelumnya ada ya atau mad ya, ada mad, waw mad maupun ya mad di sini. Maka di sini ketika kemasukan an seperti ini, maka dia menjadi nasab dan tanda nasabnya itu adalah dengan dihapuskannya nunnya, nun yang terakhir dihapuskan sehingga di sana menjadi an yadhhabu, kemudian an tadhhabu dan an tadhhabi. Nah, sebenarnya di dalam amsil tasrifiyahnya itu dalam sarafnya itu ya, yang seperti ini fi'il ini ada 5 ya, sehingga dikenal dengan af'alul khamsah ya, af'alul khamsah. Ya, bisa satunya adalah huma dan antuma yang belum ada di sini ya. Jadi ketika dua pelaku, orang ketiga orang ketiga dan orang kedua yang pelakunya 2. Ya, kalau huma itu huma tadhhabani ya. Huma yadhhabani, antuma tadhhabani. Nah, jadi seperti itu, sehingga kalau misalkan nanti dimasukkan di sini jadi 5. Ya, dan 5 ini ketika kemasukan an sebelumnya, maka ini nunnya menjadi hilang ya, sehingga kalau kita membaca ini ya, yadhhabu misalkan di sini an yadhhabu ini adalah fi'il mudhari' mansub wal alamat nasbihi hadzfun nun ya. Kenapa ya? Karena ada kemasukan an di depannya. Nah itu untuk kelompok yang kedua, yaitu dihapuskannya nun pada af'alul khamsah ketika dia menjadi nasab. Nah, kemudian yang kelompok jim, ya, kelompok jim di sini hunna yadhhabna, antumna tadhhabna. Nah, kemudian di sana ketika ditambahkan an di depannya, ya dia menjadi an ya, hunna yuridna an yadhhabna, antunna turidna an tadhhabna. Coba perhatikan di sini ya, diperhatikan di sini. Hunna yadhhabna, hunna yuridna an yadhhabna. Coba lihat di sini fiilnya ini ada perubahan enggak? Ini antunna tadhhabna ya, antunna turidna an tadhhabna. Nah, ternyata di sini adanya an tidak mempengaruhi fiil di sini. Sama saja, ini tidak berubah. Nah, maka ini yang dikatakan sebagai fiil yang mabni ya. Meskipun dia kemasukan an, amilun nasab di sana, tapi dia tidak berubah dan tetap bentuknya sama seperti sebelumnya. Nah, inilah yang membedakan dari ketiga kelompok ini ya. Kelompok yang pertama, ketika kemasukan an, fiilnya menjadi mansub dan tanda nasabnya adalah berubah menjadi fathah ya. Dari sini kan marfu' dhammah kemudian menjadi fathah. Lalu yang kelompok yang kedua di sini ya, ketika kemasukan an dia mansub dan tanda nasabnya adalah dengan dihapuskannya nun ya, dihapuskan nun. Lalu kemudian yang kelompok 3 dia tetap ya mabni, tidak berubah meskipun dia kemasukan amil nasab an ya. Meskipun dibaca di sini adalah fiil mansub ya, yadhhabna fiil mudhari' mansub ya, mabni ya. Baik. Nah, inilah perbedaan dari ketiga kelompok tersebut. Nah, kita sambung kepada yang berikutnya. Nah, di latihan yang kelima ini, mu'allif menyampaikan kepada kita tentang perintah ya, fil amakin al-khaliyah al-fi'l yadhhabu musnadan ila dhamair al-munasibah. Jadi ini kan ada tempat kosong di sini ya. Semua tempat-tempat ini sudah ada an-nya,
Nah, berarti kita nanti diminta masukkan ini, yadhabu ke titik ini. Tapi yadhabunya sudah sesuai dengan fa'il sebelumnya ya, karena di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ya, fa'il atau pelakunya untuk fi'il setelah an ini sesuai dengan kalimat sebelumnya ya, sebelum an. Ya, disesuaikan. Lalu yadhabu ini karena pengaruhan nanti bagaimana bentuknya sebagaimana yang kita tadi sebutkan di atas ya, tergantung dengan fa'ilnya. Apakah nanti dia berubah menjadi fathah, ataukah dihapuskan nunnya, ataukah tetap atau mabni. Nah, itu silahkan dikerjakan, diisi ya, di latihan kelima ini nomor 1 sampai selesai. Baik, sambil mengerjakan silahkan di pause videonya. Nah, silahkan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian di Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mari kita bahas latihan yang kelima ini. Soal yang pertama, yuridu tullabu ya, yuridu at-tullabu. Ya, jadi apa namanya? Ini para siswa ingin ya, para siswa ingin an titik ilal mudhafi godan. Nah, filenya di sini apa? Tulab ya. Tulab berarti dia adalah apa? Orang ketiga banyak ya, atau hum ya. Hum tadi di atas ya, apa? Yadhabuna ya. Hum yadhabuna. Nah, di sini yuridu tulabu an yadhabu. Yadhabuna ditambah an maka dia dihapuskan nunnya ya. Jawabannya adalah an yadhabu ya, ilal mudhafi godan. Baik. Lalu yang kedua, ya usamatu aturidu an tunta ilal maktabil baridi litakhudha al-barqiyata. Ya Usamah, wahai Usamah, ya, aturidu, apakah kamu ingin an untuk ini apa di sini satu orang ya, turidu anta, ada anta tadi di atas apa anta, yaitu tadhabu, ketambahan menjadi tadhaba ya. Aturidu an tadhaba ila maktabatil baridi, untuk ke apa namanya kantor pos ya, untuk mengambil telegram. Nah, yang ketiga, ana uridu. Nah, ana tadi di atas apa? Kalau dia apa namanya? Itu adhabu ya, ana adhabu. Maka di sini ana uridu an adhabah ya, tinggal sesuaikan. Adhabu menjadi adhabah. Ana uridu an adhaba ila biladi fi utlatis saifi ya. Saya ingin pergi ya, ke negeriku pada libur musim panas. Yang keempat, yuridu ammi an. Ya, yuridu ammi, ammi di sini berarti dia orang ketiga tunggal atau domirnya huwa ya. Kalau huwa tadi di atas apa? Yaitu yadhabu. Huwa yadhabu ditambah an menjadi huwa. Jadi yuridu ammi an yadhaba. Ada an di fathah ya, an yadhaba ila juddati liyashtari sayyarata ya. Jadi pamanku ingin untuk pergi ke Jeddah untuk membeli mobil. Lalu yang kelima, aina turidna. Nah, turidna berarti fi'ilnya apa? Antunna ya, domirnya adalah antunna. Antunna kita sebagaimana? Yaitu mabni ya. Mabni. Aina turidna an tadhabna, berarti ya, tetap ya. Aina turidna an tadhabna. Antunna tadhabna. Ba'da darsi ya akhwati ya. Kemana kalian ingin pergi ya setelah pelajaran wahai saudari. Baik. Lanjut yang ke-6. Nahnu nuridu ya, nahnu ya, kalau di atas tadi nahnu nadhabu, lalu sebelumnya ya nahnu nadhabu, berarti di sini nahnu nuridu an nadhaba ya. Nahnu nuridu an nadhaba ila Pakistani fil usbu'il muqbil. Ya, kami ingin pergi ke Pakistan pada pekan depan. Nah, berikutnya yang ke-7, akhwati yuridna. Ya, akhwati yuridna. Nah,
Berarti di sana apa? Hunna ya, akhwati, saudari-saudariku, yuridna. Jadi hunna yuridna. Nah, kalau di sini domirnya hunna, maka di atas yadhhabna dan itu mabni ya. Tadhhabna ya, yuridna an tadhhabna. Jadi akhwati yuridna an tadhhabna ya. Ya, apa hunna ya, apa nih hunna yadhhabna ya, hunna ya yuridna an yadhhabna sebagaimana dijelaskan sebelumnya ya. Nah, jadi yang nomor ini 7, akhwati yuridna an yadhhabna ilal maktabati hadal masa. Ya, jadi saudara-saudariku ingin untuk pergi ke maktabah atau ke perpustakaan sore ini. Nah, bagian ke-8, ummi turidu. Ya, ummi turidu. Berarti ummi di sini domirnya adalah hiya. Hiya ya di atas apa? Dan yang di atas hiya yaitu hiya tadhabu ya, hiya tadhabu. Ya, maka kalau kemudian di sini ummi turidu an, kalau tadhabu menjadi tadhaba. Ummi turidu an tadhaba ya, an tadhaba ila saidaliyah litashtari dawaan ya. Ibuku ingin ya pergi ke apotek ya, ke apotek untuk membeli obat. Ya. Yang ke-9, mata turidina. Nah, berarti mata turidina. Turidina berarti di sana apa namanya? Domirnya anti ya. Mata turidina an tadhabi ya. Mata turidina an tadhabi ilal mustasfa li'iyadatil kholati ya Umma Kulsum. Kapan kamu ingin untuk pergi ke rumah sakit ya untuk mengunjungi bibi ya, mengunjungi bibi wahai Ummu Kulsum. Nah, yang terakhir yang ke-10, ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, aturiduna. Berarti di sini apakah kalian ingin? Nah, berarti antum ya, sebenarnya antum berarti fi'ilnya tadhabuna dengan an tambahan maka hilang nunnya. Jadi ya ikhwanu, aturiduna an tadhabu ila hadiqatil hayawanati al-yauma. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian ingin untuk pergi ke kebun binatang ya pada hari ini? Nah, alhamdulillah selesai ya dari kita latihan yang ke-5. Maka semoga ini semakin memahamkan kita ya tentang bentukan kata dalam bahasa Arab yang disesuaikan dengan apa namanya fa'ilnya, dengan pelakunya. Yang kemudian ketika dalam bentuk fi'il mudhari' dan di sana mendapatkan amil an, maka itu kemudian dia apa namanya berubah ya, ada yang berubah menjadi fathah, ada yang berubah dengan dihapuskan nun dan ada yang tidak berubah. Baiklah para pemirsa, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan dan berkahi sehingga ilmu yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan akhirat kelak. Amin. Naftatim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.